Selamat pagi anak-anak sekalian. Senang sekali bisa bertemu dengan kalian. Dan saat ini kita akan memulaikan pelajaran tentang rangka manusia. Namun sebelumnya kita berdoa ya. Mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami saat ini akan belajar tentang rangka manusia. Tuhan kiranya memberikan kami hikmat untuk boleh memahami pelajaran yang akan kami terima. Dalam nama Yesus yang sudah mengampuni dosa kami. Haleluya. Amin. Adik-adik, saat ini kita akan belajar tentang rangka manusia. Nah, sebelumnya Mem akan menjelaskan kompetensi dasar yang perlu dipahami oleh adik-adik sebelum belajar tentang materi ini. Kompetensi dasar saat ini adalah menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan alat gerak. Nah, untuk indikatornya adik-adik, ada 4 hal yang adik-adik harus ketahui, pahami selesai pelajaran ini. Yang pertama, adik-adik dapat mengidentifikasi tulang penyusun rangka manusia. Yang kedua, dapat mengelompokkan tulang berdasarkan jenisnya. Yang ketiga, adik-adik dapat menjelaskan fungsi rangka. Dan yang keempat, memberikan contoh cara merawat kesehatan alat gerak manusia. Mengawali pelajaran ini, adik-adik harus mengetahui bahwa rangka manusia yang utuh dapat dibagi dalam 3 bagian. Yang pertama, rangka kepala atau tengkorak. Yang kedua adalah rangka badan. Sedangkan yang ketiga adalah rangka anggota gerak yang terdiri dari anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Anggota gerak atas itu tangan, sedangkan anggota gerak bawah adalah kaki. Nah, berdasarkan zat penyusunnya, tulang dapat dibedakan menjadi 2 jenis. 1, tulang keras. Apa itu tulang keras adik-adik? Tulang keras adalah tulang yang tersusun dari zat kapur, yaitu kalsium fosfat dan kalsium karbonat. Nah, contohnya tulang apa saja? Nah, tulang keras contohnya dalam anggota gerak kita adalah tulang anggota gerak dan yang kedua tulang belakang. Sedangkan tulang rawan, apa yang dimaksud dengan tulang rawan? Tulang yang bersifat lentur karena memiliki sedikit zat kapur, berbeda dengan tulang keras adik-adik. Nah, dalam tubuh kita contohnya apa yang dimaksud dengan tulang rawan? Contohnya adik-adik, cuping hidung. Adik-adik boleh memegang cuping hidung? Adik-adik. Nah, dan daun telinga. Bedakan? Coba adik-adik pegang tulang anggota gerak atas, tangan. Coba pegang tangan, tulang yang ada di tangan yaitu tulang hasta dan tulang kering sangat berbeda dengan tulang cuping hidung dan daun telinga. Nah, adik-adik, kalau tadi tulang dibedakan berdasarkan zat penyusunnya, saat ini tulang dibedakan berdasarkan bentuknya. Dibagi dalam 4 jenis. 1, tulang pipa. 2, tulang pipi. 3, tulang pendek. 4, tulang tidak beraturan. Nah, untuk tulang pipa adik-adik contohnya tulang paha, tulang kering, dan tulang betis. Tulang kering dan tulang betis itu ada di bagian kaki bawah. Coba adik-adik pegang, di bagian kaki bawah ada tulang kering dan tulang betis dan juga coba memegang tulang paha. Tulang-tulang tersebut berbentuk pipa karena bentuknya silinder dan berongga di bagian tengahnya.
Yang kedua, tulang pipi. Tulang pipi merupakan tulang yang berbentuk pipi. Contohnya tulang belikat. Yang ketiga, tulang pendek merupakan tulang berukuran pendek. Contohnya pada ruas pergelangan kaki. Sedangkan yang keempat, tulang tidak beraturan. Nah, tulang tidak beraturan boleh kita memegang tulang rahang. Nah, itulah contoh tulang tidak beraturan. Selanjutnya, adik-adik, kita akan mempelajari apa fungsi rangka itu. Nah, fungsi rangka yang pertama membentuk dan menegakkan tubuh. Adik-adik bisa bayangkan kalau tubuh kita tidak memiliki tulang. Nah, pasti tubuh kita tidak tegak kan? Nah, yang kedua, bagian tulang belakang bisa menghasilkan sel darah merah dan sel darah putih. Yang ketiga, tulang itu tempat melekatnya otot. Yang keempat, melindungi organ-organ penting. Contohnya, tengkorak dapat melindungi otak, indera penglihatan, indera pendengaran, dan saluran pernafasan bagian atas. Tulang leher melindungi tenggorokan kita dan kerongkongan kita. Sedangkan tulang belakang melindungi saraf dan sumsum tulang. Tulang dada dan tulang rusuk melindungi paru-paru, sebagian alat pernafasan, dan jantung. Sedangkan tulang panggul melindungi alat pencernaan dan alat reproduksi. Nah, adik-adik, ternyata rangka memiliki fungsi yang sangat penting dalam tubuh kita. Oleh sebab itu, kita harus juga merawat kesehatan alat gerak manusia. Setelah ini, slide berikutnya kita akan mempelajari bagaimana cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Nah, bagaimana cara kita memelihara kesehatan alat gerak kita? Yang pertama, hal yang sederhana yang perlu kita perhatikan dan praktekkan adik-adik. Saat kita duduk, duduklah dengan posisi yang benar. Badannya tegak, jangan membungkuk atau miring karena akan mempengaruhi pertumbuhan tulang kita. Yang kedua, makanlah makanan bergizi yang mengandung kalsium, fosfor, dan vitamin. Ketiga, ketika kita berdiri, berdirilah dengan postur yang tegak. Yang keempat, saat kita membawa beban, kita harus membawa beban yang seimbang antara bahu kanan dan bahu kiri. Sedangkan yang kelima, kita juga butuh berolahraga secara teratur. Dan yang terakhir, saat kita tidur, adik-adik harus tidur dengan posisi telentang atau miring. 6 cara ini baik untuk kesehatan alat gerak manusia. Nah, adik-adik masih ingatkan indikator atau tujuan pembelajaran di awal pertemuan ini? Untuk bisa melihat bahwa adik-adik sudah mengerti pelajaran ini, Mem akan kasih tugas sebanyak 5 nomor. Adik-adik kerjakan. Yang pertama, tulislah 3 bagian rangka. Yang kedua, jelaskan perbedaan tulang keras dan tulang rawan. Yang ketiga, tulislah 4 jenis tulang berdasarkan bentuknya. Yang keempat, jelaskan fungsi rangka yang kamu ketahui. Yang kelima, berikan minimal 3 contoh cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Setelah adik-adik menjawab, difoto dan dikirim ke GC. Oke?
Kalau ada pertanyaan, adik-adik catat. Nanti di meeting online, adik-adik bisa bertanya. Kita akan tanya jawab untuk materi ini. Demikian, Mem tutup dalam doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Kiranya pembelajaran ini bisa dimengerti oleh anak-anak sekalian. Kami bersyukur dan mampukan kami untuk menjaga kesehatan alat gerak kami yang Tuhan anugerahkan. Dalam nama Yesus, haleluya.